Bapak tidak bisa melanjutkan interogasi ini kepada Ibu Sarah tanpa didampingi penasihat hukumnya. Tentang video itu bukan terjadi di tempat kejadian perkara. Masih jauh dari rumah korban. Sedangkan itu adalah tempat jalanan umum yang bisa dilewati oleh siapa saja. Kami punya bukti-buktinya, Pak. Tetapi bukti-bukti itu tidak cukup, Pak. Jadi Bapak tidak bisa menahan klien saya. Bu Sarah, Pak Bima nggak bisa ikut ke sini. Beliau menunggu di rumah. Dan beliau pesan, selepas dari sini, Ibu langsung pulang. Ibu bisa menggunakan mobil saya. Saya tetap di sini, karena saya masih ada urusan untuk mengurusi berkas-berkas Ibu yang ada di sini. Makasih ya, Pak. Mari, Bu. Permisi, Pak. Silakan. Lo harus tahan diri lo. Karena kalau lo berdua ngobrol di sini sekarang, yang ada polisi curiga. Kalian berdua tenang aja. Semuanya udah diurus sama pengacara Mas Bima. Nan, gue harus ngomong sama Safira sekarang. Sarah mau ngomong apa sama Safira? Tapi di mana Safira? Dari tadi gue lihat cuma Kinan sama Alvaro. Tega kalian semua ya, tega. Kenapa kalian semua nggak ngasih tahu kalau Bagas meninggal? Kenapa? Fir! Safira! Kayaknya ada yang mereka sembunyikan dari Safira. Tapi apa? Dan kenapa? Pak Nugroho, saya kira siapa? Bagaimana Pak dengan Sarah? Apa yang diomongin? Bu Sarah belum mau bicara apa-apa, tapi tiba-tiba pengacaranya datang. Dan pengacaranya bersikeras bilang kalau Bu Sarah hanya kebetulan lewat dekat rumah di mana Bagas dibunuh, dan itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Rekaman itu mungkin memang tidak bisa membuktikan apa-apa. Tapi tadi saya lihat, mereka bertiga, Sarah, Alvaro, dan Kinan, begitu ketakutan. Sepertinya ada yang mereka sembunyikan. Cuma kita belum tahu aja apa yang disembunyikan itu. Kinan mana ya? Belum pulang juga sih. Nggak aktif HP-nya. Fir. Sarah? Tumben kesini malam-malam, ada apa, Sarah? Fir, kesabaran gue udah habis ya. Gue gak bisa terus-terusan hidup kayak gini. Ya, Sarah ngomongnya pelan-pelan aja dong. Gue takut nanti kalau kedengeran mama gimana. Lo takut ketahuan sama mertua lo. Lo pengen rumah lo tetap tenang, tapi lo gak peduli sama sekali dengan rumah tangga gue. Lo gak tahu, Fir, apa yang baru aja gue alamin. Dan ini semua gara-gara lo mengut bayi itu. Cinta bukan sekedar anak pungut, Sar. Dia anak gue. Gue yang ngebesarin dia sampai sekarang. Lo jangan sembarangan dong kalau ngomong. Sayang,
Kamu jangan emosi ya. Tahan. Lo nggak bisa kayak gini terus, Fir. Ibu kandungnya Cinta tuh ada, dan lo tahu itu. Dia tuh sampai rela kerja di kantor gue dan ganggu hidup gue demi nemuin anaknya. Gue mohon sama lo balikin Cinta ke ibunya. Biar kita semua tuh bisa hidup dengan tenang. Enggak. Sampai kapanpun gue nggak akan ngebalikin Cinta. Apalagi ngembalinya ke siapapun. Cinta itu anak gue, Sar. Lo tahu sendiri kan? Gue sama Kinan sampai rela nggak punya anak karena kita udah ada Cinta. Nan, lo kasih tahu ya istri lo. Susah gue ngomong sama dia. Sar, please. Kalian semua tenang ya. Tapi kita nggak bisa nyelesain masalah ini dengan situasi seperti ini. Please, gue mohon kita semua harus tenang, please. Ya, oke. Nan, gimana gue bisa tenang, Nan? Keluarga gue tuh bisa berantakan cuma karena Safira mau pertahanin Cinta. Gue nggak mau keluarga gue hancur cuma gara-gara anak itu. Tega lo ya, Sar? Hah? Lo mau ngancurin hidup gue? Iya. Sampai kapanpun, Cinta itu anak gue, Sar. Cinta itu anak gue. Coba kalau lo sekarang ada di posisi gue. Anak lo diserahin ke orang, apa lo mau? Apa lo bisa terima? Keadaannya tuh beda, Fir. Tiara itu anak kandung gue, Cinta tuh bukan anak lo. Lo harus balikin dia ke nyokapnya. Please. Enggak. Sampai kapanpun gue gak akan ngebalikin Cinta. Ya terserah lo kalau lo mau ngambil Cinta. Tapi lo harus berhadapan sama gue. Sar, please. Maafin Safira, maafin gue juga. Lu tenang, lu jangan panik. Gue janji gue bakal ngejauhin wanita itu dari kehidupan kita semua. Oke? Tapi buat sekarang, please banget gue mohon sama lo. Sebaiknya lo pulang. Anak-anak lo nungguin di rumah, lo gak mau kan? Bima curiga gara-gara jam segini lo belum pulang. Pokoknya gue minta lo berdua selesain masalah ini secepatnya. Dan kalau Sarah sampai ngambil Cinta gimana, Nan? Oke, sayang. Kita semua harus tenang. Aku janji sama kamu, aku bakal ngejauhin perempuan itu dari keluarga kita, dari keluarganya Sarah. Tugas kamu sekarang adalah jagain Cinta. Perempuan itu biar aku yang urus ya. Kamu tenang ya. Mas, makasih kamu udah ngirim pengacara kamu buat nolong aku. Ingat ya Sarah, ini terakhir kalinya aku ngurusin dan ngeberesin semua masalah kamu. Aku gak mau gara-gara kamu, gara-gara masalah kamu anak-anak ikut terseret. Aku ngerti, Mas. Dan satu lagi, kalau sampai ada masalah lagi, aku gak segan-segan bawa anak-anak pergi dari sini. Ya, ingat di sekolah harus nurut sama guru. Iya. Semangat belajar ya, Nak. Iya, Bu. Itu salim sama gurunya. Ayo. Selamat pagi. Pagi, Bu. Saya titip anak saya ya, Bu. Iya. Nanti mohon dibimbing, dibantu. Kan murid baru. Kalau dia belum bisa beradaptasi, Ibu yang sabar ya, Bu ya. Iya. Ibu tenang saja. Saya yakin Aska bisa beradaptasi dengan baik di sekolah barunya. Ayo Aska, kita masuk ke dalam kelas. Bu, aku
masuk ke kelas dulu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu. Makasih Bu. Iya. Itu kan Bu Safira. Jadi itu anaknya. Pak, kamar mandi ada di sebelah mana? Sebelah sana dek, dekat sekolahan playgroup. Terima kasih ya Pak. Ya sama dek. Selamat pagi Tiara. Selamat pagi Cinta. Pagi, Bu. Ayo Tiara, Cinta, dadah sama mama kalian. Titip Tiara ya Bu ya. Ya, mari Ibu. Ayo anak-anak kita masuk. Sar, Gak ada yang perlu kita omongin lagi. sampai kapan sih lo mau nyuakin gue kayak gini? Kenapa dia bisa ada di sini? Apa dia habis mencari tahu soal cinta? Aku harus ambil cinta. Aku harus senang. Kalau aku ambil cinta sekarang, dia bisa lihat dan curiga. Enggak. Aku nggak boleh panik. Cinta akan aman di sekolah. Sekarang biar dia nggak curiga sama aku harus pura-pura ramah ke dia. Bisa banget Safira acting depan Anissa. Dia pasti sengaja, biar si Anissa terus curiga sama anak gue. Minggir! Kamu tuh minta ditabrak ya? Ngapain sih kamu di sini pagi-pagi bukannya kerja? Anak saya juga sekolah di sini. Tiara itu anak saya. Kamu jangan macam-macam ya. Anak saya yang laki-laki, Bu. Wanita itu masih curiga juga sama Sarah. Gimana ini? Jangan sampai dia curiga juga sama aku. Kenapa Ibu berpikir kalau saya mengakui anak Ibu sebagai anak saya? Atau memang itu benar? Apa memang begitu sebenarnya? Apa itu sebabnya Pak Bagas menelpon saya karena dia tahu kalau anak Ibu adalah anak saya? Tapi dia belum sempat memberitahu saya tentang kebenarannya. Dan Ibu sudah membunuh dia. Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Udah gila kamu nuduh-nuduh saya. Saya bisa nuntut kamu pencemaran nama baik. Kalau Bu Sarah udah mengalami kehilangan anak seperti apa yang saya alamin, mungkin Ibu juga bisa gila seperti saya. Sebelum wanita itu curiga sama aku, sebaiknya aku pergi dari sini. Rese, dia cari aman. Dia biarin gue sendirian menghadapi ibu kandungnya Cinta. Saya mendengar kalau Ibu diminta keterangan sama polisi tentang kematian Pak Bagas. Apa maksud kamu sih nanya-nanya? Kamu benar-benar udah kelewatan ya. Sekali lagi kamu kurang ajar, saya akan... Apa? Menuntut saya? Mungkin Ibu kemarin bisa lolos karena pengacara Ibu dari kejadian itu. Tapi Ibu nggak akan lolos dari saya.
Saya hanya menginginkan keadilan. Dan sampai kapanpun saya akan kejar itu. Saya hanya menginginkan anak saya kembali. Apapun caranya. Dan Ibu lihat, saya akan mendapatkan anak saya kembali. Ibu lihat itu.